Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak peristiwa Tufan Al-Aqsa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, mata dunia terfokuskan kepada isu Palestina dan Israel. Banyak pro dan kontra dalam peristiwa tersebut. Segala argumen dan dalih dipaparkan oleh masing-masing pihak. Sebagian dari mereka mendukung, bahkan mengapresiasi atas serangan Tufan Al-Aqsa. Tapi sebagian lainnya justru menyalahkan dan bahkan mengutuk atas peristiwa Al-Aqsa. Pada kesempatan kali ini, saya, Ali, insya Allah akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan, dan sekaligus kita akan membahas isu ini secara mendalam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Syed Ali Bafagih dan Syekh Mahdi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana puasa? Lancar? Alhamdulillah. Wa amalakum insyaallah. Kita berbicara tentang Palestina, dan kebetulan besok akan ada event besar, yakni Hari Al-Quds sedunia, yang dimana Hari Al-Quds ini diperingati di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Dan peringatan ini kebetulan juga diperingati di seluruh dunia, mau itu di Amerika, mau itu di Eropa, mau itu Australia, Asia maupun Afrika. Nah, sebenarnya Hari Al-Quds itu apa sih? Ya, Hari Al-Quds itu adalah hari yang didedikasikan, diperuntukkan, yang dimana di sana kita menuntut kebebasan bagi bangsa Palestina. Itu di satu sisi. Di sisi lain, di situ juga kita menyuarakan perlawanan dan penolakan atas segala bentuk penjajahan, okupasi, pendudukan, genosida yang saat ini peran ini dimainkan oleh rezim Zionis Israel. Yang mana mereka ini saat ini merasa sok menjadi majikan bagi dunia ini, yang seakan-akan dunia ini di bawah kendali mereka. Mereka menjadikan dunia di bawah kendali mereka, gitu. Terus momen Al-Quds ini sendiri adalah momen bersatunya umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, yang hati mereka dan nurani mereka ini tergugah melihat apa yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya, yang sekarang ini di bawah sorot kamera dan semua orang bisa melihat di platform manapun. Itu peristiwanya ini, videonya jelas. Hati manusia tergugah dong. Nah, ini adalah momen Hari Al-Quds ini, momen bagi mereka yang hatinya tergugah. Dan khususnya bagi orang kaum muslimin, ini adalah momen bersatunya kaum muslimin di seluruh dunia tanpa memandang madhab apapun, dia memiliki madhab apapun. Karena Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah properti bagi kaum muslimin. Maka ketika properti kaum muslimin itu dicuri, dirampas, dilecehkan, maka kaum muslimin di seluruh dunia harus bangkit. Dan momen Al-Quds ini adalah momen bangkitnya dan perlawanan kaum muslimin di seluruh dunia. Awal mula tercetusnya Al-Quds ini sendiri, Hari Al-Quds ini itu dicetuskan oleh Al-Imam Khomeini Quddisa Sirruh pada tahun 1399 Hijriah. Ya, kalau misalnya sekarang 1445, mungkin sekitar 45 tahun, 46 tahun. Sudah cukup lama berarti. Sudah cukup lama. Beliau menjadikan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagai hari Al-Quds sedunia, di mana di situ bentuknya Imam Khomeini ingin menyampaikan solidaritas kita sebagai kaum muslimin kepada kaum muslimin yang ada di Gaza, di Palestina, dan penentangan terhadap segala bentuk opresi yang dilakukan oleh Israel. Di mana yang semangat yang dibawa di sini itu adalah spirit anti kedoliman dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ada sisi kemanusiaannya. Maka sebenarnya kita turun ke jalan untuk memperingati Hari Al-Quds ini sebenarnya kita nggak harus jadi muslim, jadi manusia aja yang kita memiliki spirit anti kedoliman, maka kita bisa untuk turun di dalam pawai Al-Quds ini. Karena kan kita punya istilahnya, istilah kita itu, kalau ente mengaku sebagai seorang muslim, ente la tadzlim wa la tudzlam. Ente nggak boleh mendolimi siapapun, dan ente nggak boleh dan menentang untuk didolimi oleh siapapun. Gitu. Lantas tujuan dari Al-Quds itu apa? Karena kan kalau kita mau lihat, Al-Quds ini kan sudah seperti yang Antum sampaikan tadi, bahwasanya Al-Quds diperingati di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Dan tentunya pada bulan Ramadan ini tantangannya berat loh. Kita masih dalam keadaan berpuasa, kita haus, kita kelaparan, tapi kita harus turun ke jalan, kita harus pawai. Dan kita tahu yang namanya pawai itu pasti ada yel-yel,
kita harus berteriak ya dan segala macamnya, pasti akan menguras energi kita makin banyak dan kita akan makin kelaparan, makin kehausan. Sebenarnya apa yang ingin dicapai dalam peringatan Al-Quds ini itu sepertinya apa? Justru lebih afdal begitu, karena kita bisa merasakan kelaparan saudara-saudara kita seperti yang ada di Palestina, kehausan mereka, yang dimana suara kita itu bisa didengar oleh jutaan orang, oleh seluruh dunia. Depan kita ada kamera, yang dimana suara mereka itu tidak keluar dari Gaza. Suara mereka dibungkam. Jurnalis di sana dibunuh. Ya benar. Ramadan itu kan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat suci, bulan yang sangat-sangat diagungkan, diafatullah. Di sana tercakup banyak dari ibadah-ibadah, mulai dari munajatnya, mulai dari sholatnya. Bayangin, munajat itu di bulan Ramadan itu ada munajat khusus di saat sahur, munajat saat siang hari, munajat di malam hari, dan lain sebagainya. Mulai dengan puasanya juga, dengan sholat khususnya, ada sholat 1000 rakaat dan lain sebagainya, yang nanti bakal ditutup dengan zakat fitrah, dan akan ada sholat Idul Fitri berjamaah. Adapun hatta kayak misalnya umroh itu di bulan Ramadan sangat dianjurkan nih, sangat benar-benar dianjurkan di bulan Ramadan ini. Dan yang perlu kita ingat, dengan segala bentuk ibadah kita yang kita hubungannya dengan Allah langsung, ada satu ibadah juga yang nilainya itu nggak kalah agung, sangat-sangat agung dan sangat-sangat dipuji dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ibadah ini. Apa ibadah itu? Kita berjihad di jalan Allah. Nah, maka saat ini simbol jihad yang jelas, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, adalah yang sedang dilakukan oleh bangsa Palestina. Mereka berjihad langsung melawan rezim Zionis, rezim yang paling zalim di dunia ini saat ini. Maka turunnya kita ke jalan, yang kita dalam acara Al-Quds ini, kita ingin mengkonekkan, menghubungkan diri kita dengan mereka yang sedang berjuang di sana. Kita ingin menunjukkan solidaritas kita dengan mereka yang sedang berjuang di sana di Palestina, yang harapannya semoga kita juga terhitung sebagai orang-orang yang jihad gitu loh nih. Tapi kan dengan kita di bulan puasa seperti ini, kita puasa, kita kan melawan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu kan juga termasuk jihad dong, dan itu malah hitungnya juga jihad akbar ya kan. Sedangkan mereka yang sedang jihad atau perang di sana itu sebenarnya hitungannya juga jihad asgor. Istilah yang digunakan di jihad asgor, jihad yang kecil ini, bukan berarti dia menurunkan nilai-nilai daripada jihad itu sendiri. Bayangin di Al-Quran yang katanya jihad asgor ini, begitu banyak di ayat Al-Quran dikatakan pahalanya dan ganjarannya sangat-sangat besar. Bahkan orang yang meninggal di jihad ini, dia dihitung sebagai syahid, dan dia bisa mensyafaati orang lain. Betapa agungnya jihad ini, gitu loh. Maka kita nggak bisa istilahnya menurunkan nilai daripada jihad asgor ini sendiri. Sedang di sisi lain, Rahbar Sayyid Ali Khamenei hafizahullah juga mengatakan ada bentuk perlawanan lain, yakni perlawanan non fisik. Dan Rahbar Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, beliau juga mengatakan selain ada perlawanan yang sifatnya fisik, perlawanan yang sifatnya melawan hawa nafsu, beliau juga mengatakan ada perlawanan non fisik yang beliau istilahkan dengan istilah jihad kabir. Beliau melihat di surat berkaca pada surat Al-Furqan ayat 52 yang mengatakan wala tuti'al kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadan kabira. Berarti Rahbar membagi bahwa ada jihad akbar, yang mana yang kita sudah mengetahui, kita melawan hawa nafsu kita, keegoisan kita, ketamakan kita, dan lain sebagainya. Ada juga jihad asgar yang sudah kita jelaskan dulu tadi, jihad secara fisik langsung bertempur dengan musuh, dan ada jihad kabir. Jihad kabir di sini Rahbar mengatakan bahwa jihad kabir kita di sini adalah soft war, yakni perang lunak. Kita perang melawan apa? Apa yang kita lawan di dalam jihad ini? Kita melawan propaganda, disinformasi, isu-isu yang nggak benar yang disampaikan oleh musuh, yang disampaikan oleh rezim Zionis Israel mengenai kejadian di Gaza saat ini. Artinya gimana? Perlawanan ini, jihad ini, kita ingin mengatakan pada musuh, ana nggak mau tunduk atas berita-berita yang disampaikan kepada ana. Ana nggak mau tunduk, ana melawan dan ana mengcounter balik. Ana melakukan riset, ana punya data, ana counter balik bahwa ini berita yang sebenarnya. Seperti itu.
Karena di Al-Quran sendiri dan masalah Al-Quds ini juga, kalau misalnya kita ini kan berjalan nih panas-panas kan, nanti tadi bilang hari Jumat panas-panas, lapar dan sebagainya. Di Al-Quran itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar. Kalau misalnya ada orang yang dia melangkahkan kakinya dan langkah kakinya ini membuat marah orang-orang kafir, di ayat ini dikatakan illa mereka bakal mendapatkan ganjaran orang-orang yang melakukan amal saleh dalam ayat ini. Jadi ini bukan main-main, kita melangkahkan kaki kita, di saat langkah kaki kita ini membuat marah orang kafir, ya ini berarti pawai yang kita lakukan termasuk amal saleh berarti. Amal saleh diganjar dan kita harus meyakini itu. Selain itu kan momen ini juga adalah momen untuk melengkapi hubungan kita kepada Allah pada bulan ini dengan hubungan kita sesama manusia. Istilahnya begini, selain kita soleh ritual, kita juga soleh sosial gitu. Jadi soleh vertikal dan soleh horizontal. Kita dua-duanya dapat. Tapi sebenarnya apa sih urusan kita dengan Palestina itu? Sampai kita harus turun dan ikut pawai ke jalan. Karena kalau kita mau lihat bahwa Palestina dengan Israel ini cuma isu rasial gitu, cuma isu ras antara ras Arab sama ras Yahudi. Kalau kita mau lihat perang-perang yang mereka juga, ya perang-perangnya nggak jauh-jauh dari Arab sama Israel sama Yahudi. Kenapa? Apa sih peran kita ini di sini? Apa urusan kita sama Palestina? Kata siapa kita nggak ada urusan? Apapun identitas kita, mau kita sebagai seorang Muslim, mau kita sebagai warga Indonesia, bahkan kita sebagai manusia, urusan Palestina, persoalan Palestina itu juga urusan kita. Ya benar, itu benar Li. Kita ini sebagai warga Indonesia aja, sebenarnya kita udah bisa berkaca sama konstitusi kita, dan ini udah tertuang dan kita selalu baca ketika kita masih SD, SMP dulu dalam upacara-upacara bendera yang kita laksanakan, mengatakan di alinea pertama ya Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa semua penjajahan di atas dunia ini harus segera dihapuskan kan gitu, karena nggak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sesuai konstitusi kita sebagai warga Indonesia, ini udah jelas peran dan posisi kita di hadapan isu Palestina ini. Ditambah lagi Insinyur Soekarno udah jelas mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina itu belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Zionis Israel. Iya, penjajahan rezim Zionis Israel. Kalau misalnya bukan warga Indonesia nih, kita sebagai seorang Muslim yang perlu kita ketahui dan kita pahami dan selalu harus kita ingat-ingat bahwa setiap inci, setiap jengkal tanah yang ada di Palestina milik bangsa Palestina itu adalah 1 inci dan 1 jengkal tanah bagi kaum muslimin. Ketika tanah bangsa Palestina dijajah, dicaplok dan diduduki, maka itu sama saja dengan mereka sedang menjajah, mencaplok dan sedang menduduki tanah kaum muslimin di seluruh dunia. Apalagi di sana ada Baitul Maqdis kan yang sudah Nabi bilang tadi. Ini udah terlalu jelas. Kita sebagai seorang muslim dan sangat disayangkan kalau misalnya seorang muslim dan dia tidak perhatian dengan masalah isu Palestina ini, karena ini bagian dari ideologi kita sebagai seorang muslim. Kemudian kalau misalnya oke lah, kita anggap nih bukan muslim dan bukan warga Indonesia, setidaknya kita ini sebagai seorang manusia, kita ini sebagai manusia dibekali fitrah. Kita punya akal, kita punya nurani. Nurani mana, akal mana yang bisa menerima penjajahan, pembantaian anak-anak kecil, pembantaian wanita-wanita yang masih hamil, ditembakin di sniper dari jarak jauh. Akal mana dan nurani mana yang bisa menerima hal ini? Sebagai manusia saja yang waras dan bisa memahami dan bisa mengaplikasikan istilahnya nilai-nilai kemanusiaan, kita udah cukup bagi kita, gitu loh. Dan tentu kita punya urusan dalam hal ini pastinya. Ya jelas, selama kita manusia ya, selama kita mengakui bahwa diri kita ini manusia, ya selama karena mereka mau semana-mana gimana pun, kalau misalnya kita nggak lawan balik, perlawanan ini tidak akan pernah berhenti sampai 1 jengkal atau 1 inci dari tanah bangsa Palestina bersih dari
entitas Zionis. Iya, makanya omongan-omongan seperti itu tuh cuman upaya divide et impera. Ini bukan cara baru. Yeah. Bukan cara baru. Ini sudah teknik klasik yang sering dipakai oleh para penjajah sepanjang sejarah. Seperti contohnya Belanda dulu waktu masuk Indonesia, itu suku-suku diadu domba, dipecah belah. Agar apa? Agar Belanda bisa menguasai mereka dengan kondisi mereka ini tidak bisa bersatu, berpecah belah. Nah, cara ini juga dipakai di Gaza, juga dipakai di persoalan Palestina ini. Jadi dibilang ini isu rasial Arab, jadi orang-orang yang non Arab itu kayak ngapain yang non Arab ikut-ikut? Ini ngapain ente ikut-ikut? Ini bukan urusan kita. Ya, ini bukan urusan ente apa segala macam gitu. Udah divide et impera tuh kita udah sempat belajar dulu di SMP ya. Pelajaran sejarah dan segala macam. Coba mungkin kita emang harus pelajaran kita harus refresh lagi mungkin pelajaran sejarah. Karena mungkin divide et impera ini selalu digunakan ya untuk konteks penjajahan dari zaman Belanda waktu jajah Indonesia, dan sampai detik ini pun juga itu dilakukan oleh Zionis. Jadi mereka berusaha untuk ingin memecah belah kita, bahwa ini bukan urusan kita karena kita bukan dari ras Arab, kita bukan dari ras Yahudi, jadi kita tidak perlu ikut campur dalam perang ini. Benar. Tadi kita sudah berbicara tentang Al-Quds, kita juga udah bicara tentang apa urusan kita dengan Palestina. Nah, sekarang gimana kondisi Palestina saat ini? Gimana situasi terkini di Palestina itu sekarang seperti apa? Kondisi Palestina saat ini ya, terkini yang sampai terakhir kita ngikutin, mereka orang-orang yang sekarang berada di utara Gaza, mereka harus mengungsi ke selatan Gaza di daerah Rafah dan sekitarnya. Rafah ini perbatasan antara sama Mesir berarti? Nah, di selatan Gaza berbatasan sama Mesir langsung itu. Kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Mereka butuh sama bantuan medis, mereka sangat butuh sama makanan, bantuan pangan, sama mereka sangat butuh dengan air bersih ya, air bersih. Sangat nggak bisa dibayangkan kalau misalnya gimana kalau posisi kita seperti mereka. Dan satu lagi yang sangat kita nggak bisa bayangkan lagi, bahwa mereka ini meskipun mereka harus di camp-camp di sana, di tenda-tenda pengungsian, mereka dengan segala kondisi mereka itu ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Kenapa? Karena meskipun mereka udah ke sana, mereka masih diancam sama Israel, sama rezim Zionis Israel ini, bahwa mereka kan dibombardir. Bayangin kalau misalnya kita hidup di posisi yang seperti ini. Ini kondisi mereka saat ini. Bantuan-bantuan, alhamdulillah, meskipun di Rafah itu buka tutup, ya adalah bantuan-bantuan yang masuk. Meskipun bantuan-bantuan PBB, bayangin sekelas PBB, bantuannya itu dihalang-halangi sama mereka. Dihalang-halangi sama rezim Zionis Israel. Terus masalah negosiasi yang di Doha, perundingan perdamaian antara Hamas dan Israel di Doha, ini berlangsung sangat alot nih, sangat-sangat alot. Karena kenapa? Karena Hamas menuntut agar gencatan senjata diperlakukan secara permanen. Tetapi Israel nggak ingin, dia nggak mau gencatan senjata diperlakukan secara permanen. Maka tidak pernah dan tidak akan pernah sampai pada kata mufakat. Maka perundingan di Doha Qatar ini itu udah dia sampai pada jalan buntu, nggak menemukan jalan keluarnya ini kemana. Berarti sampai sekarang belum ada jalan keluar untuk masalah ini. Iya, di perundingan Doha nggak ada jalan keluar. Sementara itu DKPBB kemarin yang mengeluarkan resolusi gencatan senjata ini, yang dimana di situ Amerika nggak menggunakan hak vetonya, ini Amerika abstain di situ. Menarik nih, karena di resolusi gencatan senjata DKPBB sebelumnya Amerika tuh selalu menggunakan hak vetonya. Tapi yang pertemuan terakhir ini mereka bersikap abstain, mereka netralis. Buat anak pribadi itu jadi pertanyaan. Ini apakah Amerika sudah menyerah atau merasa kalah atau seperti apa? Karena pasti ada sesuatu di balik ini. Ya memang aneh,
sangat aneh. Jadi kalau misalnya kita baca dari hasil resolusi DKPBB kemarin ini mengenai resolusi gencatan senjata ini, ada kan beberapa poin yang disampaikan di situ. Ya benar, ada poin di sana dikatakan mendesak masuknya bantuan dengan skala yang besar dan lain sebagainya. Cuman ada dua hal yang penting di sini yang hubungannya langsung dengan perundingan yang ada di Doha yang dilakukan antara Hamas dan Palestina dan Israel. Yang pertama adalah dalam resolusi itu dikatakan bahwa tawanan harus dibebaskan tanpa syarat. Yang pertama. Hal ini saja resolusi poin ini aja udah nguntungin Israel dong. Jelas-jelas nguntungin Israel. Karena masalahnya waktu itu di perundingan perdamaian di Doha, Hamas minta Oke, kita lepas tawanannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Genjatan senjata secara permanen. Sedangkan di resolusi ini dikatakan genjatan senjata pelepasan tawanan tanpa ada syarat apapun. Satu, ini udah merugikan Hamas. Hal yang kedua dikatakan bahwa genjatan senjata ini sifatnya sementara. Di bulan Ramadan aja. Habis udah Ramadan. Iya, bulan Ramadan selesai, habis ini digempur habis-habisan lagi. Dengan artian apa? Maka ketika bulan Ramadan sudah selesai, Israel bisa dong nyerang lagi dan membombardir lagi Palestina dengan bebas dan lebih membabi buta. Kenapa? Ya karena tawarannya dia udah diserahkan gitu lah. Jadi Ana mikirnya kemungkinan aja Amerika itu nggak ngeveto di resolusi DKPBB pada kemarin ini, itu ya karena dia udah menemukan jalan buntunya di perundingan perdamaian di Doha. Karena sebelumnya di perundingan perdamaian di Doha ini Amerika itu istilahnya bilang PBB diem dulu. Maka setiap PBB kepingin mengeluarkan resolusi, Amerika bilang langsung ngeveto nih, diveto. Ngeluarin resolusi lagi, diveto lagi. Biar apa? Amerika bilang diem dulu, Anda bisa nyelesaikan nih perundingan perdamaian antara Hamas dan Israel di sini. Tapi nyatanya sampai sekarang kan buntu masih. Makanya di sini ini mikirnya Ana ya kemungkinan. Makanya di sini dia abstain, nggak ngeveto. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya resolusi yang keluar kan tetap merugikan Hamas dan sangat menguntungkan Israel. Gitu loh. Masalahnya Hamas ini bukan Israel. Nah, Israel kan banyak sekali resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang dilanggar sama Israel. Tercatat kalau misalnya kita searching itu ada 28 resolusi yang dilanggar sama Israel. Dan Israel istilahnya tanpa ada sanksi, tanpa ada hukuman internasional yang dijatuhkan kepada dia, bisa lewat-lewat begitu aja. Tetapi kalau misalnya Hamas yang melanggar resolusi ini, kira-kira ya Hamas pasti jadi musuh dunia, menjadi musuh bersama, walaupun sekali. Ini jelas benar-benar beda. Tapi ya wallahu a'lam ya. Mungkin Amerika itu dia nggak ngeveto di sini, paling mungkin lillahi ta'ala karena takut karena melihat opini publik internasional yang udah berubah sampai seperti ini. Iya. Tindakan mereka sudah tertangkap basah sebenarnya sih. Terus kok tadi kita bicara tentang Palestina nih. Gimana sih kondisi Israel terkini ini? Apa yang sedang terjadi di Israel sekarang? Jadi di Israel itu sedang terjadi gejolak politik di kalangan elit. Karena apa? Karena Netanyahu ingin mencetuskan rancangan undang-undang yang menggugurkan wajib militer untuk komunitas Yahudi ultra-ortodok. Nah, mungkin Netanyahu ketika nyalon Perdana Menteri, dia berkoalisi dengan partai-partai dan komunitas-komunitas Yahudi ultra-ortodok ini. Salah satu harga kontraknya adalah ini, mencetuskan rancangan undang-undang ini. Dan hal ini ditentang oleh beberapa anggota kabinet yang lain, para menteri-menteri, menteri perang misalnya, Benny Gantz, menteri pertahanan. Mereka mengancam bakal mengundurkan diri dari pemerintahan jika RUU ini disahkan. Nah, ketika mereka keluar dari pertahanan, jika ini terjadi, pemerintahan di Israel itu akan goyah. Dan ketika goyah, maka mereka harus melakukan pemilu. Dan itu membuat
Netanyahu mundur dari jabatannya. Oh. Nah, Netanyahu tidak inginkan itu. Netanyahu tidak ingin pemilu diadakan kembali. Tidak ingin. Nah, di sisi masyarakatnya sendiri di Israel sekarang sedang demo habis-habisan, bahkan 2 kali seminggu. Karena apa tuh? Karena mereka menuntut Netanyahu untuk turun. Karena apa? Pertama, karena Netanyahu dianggap gagal dalam melawan Hamas. Kedua, Netanyahu dianggap gagal membawa pulang para tawanan. Dan yang ketiga, Netanyahu memiliki kasus korupsi. Jadi masyarakat Israel di sana itu nggak ingin dipimpin sama orang yang korup. Kasus korupsi. Seseorang yang punya kasus korupsi. Mereka nggak ingin dipimpin oleh berarti seorang. Sebenarnya Israel sedang kacau. Sedang kacau. Makanya di mata dunia Israel ini kelihatan kayak baik-baik aja, aman-aman aja, sedang kuat ini apa segala. Padahal di dalam Israel sedang kacau balau di pemerintahannya maupun di masyarakatnya juga. Bahkan masyarakat pun sudah tidak mempercayai Netanyahu kembali. Benar. Terus kalau kita tadi sudah bahas Palestina dan Israel, karena ini beritanya rame pada tanggal 7 Oktober, jadi Ana mau tarik kembali nih ke 7 Oktober. Kita sedang ada di hari tanggal 7 Oktober 2023. Kenapa Hamas harus menyerang Israel? Yang dimana sekarang Palestina justru mah digempur habis-habisan nih sama Israel nih, gara-gara serangan 7 Oktober yang lalu. Justru kebalik pertanyaannya nih. Sebenarnya pertanyaannya itu kan, kenapa kok seakan krisis kemanusiaan dan konflik Palestina ini baru dianggap dimulai sejak 7 Oktober? Apa yang Israel lakuin apa? Sehingga Hamas ngelakuin 7 Oktober ini? Serangan-serangan udara, pengeboman sekolah-sekolah, pengeboman rumah sakit, Rahel Khori yang dilindas bulldozer, terus Razan Al-Najjar, para medis perempuan yang disniper, jurnalis-jurnalis yang dibunuhi. Ini semua apa? Ini semua terjadi kapan? Oke, taruh ini terjadi 7. Oke, taruh ini dimulai 7 Oktober. Tapi kenapa yang nyerang Hamas kan? Di Gaza kan? Tapi kenapa kok hal yang sama itu juga terjadi di tepi barat? Laki-laki dibunuhi, anggota keluarganya juga dibunuhi, rumah-rumah dirampas di sana, di tepi barat. Apakah orang-orang Arab yang ada di pendudukan Israel itu memiliki hak yang sama dengan penduduk yang lain? Tapi kan ada upaya perdamaian di tepi barat dari negara-negara dan badan-badan internasional. Dali, semua upaya perdamaian itu gagal. Ya jelaslah gagal. Karena nggak ada kata damai kalau nggak ngebalikin hak yang sudah dirampas kepada orang yang berhak. Gitu lah. Kalau misalnya anak kasih analogi mudah deh ya. Ini ada analogi mudah. Jadi kalau misalnya ada orang nih datang ke rumah kita, perampok dia ngerampok rumah kita, ngambil barang-barang kita. Terus kita berusaha ngelawan dia. Kita lawan nih orang ini. Terus perampok bilang, udah, kita damai aja. Tapi waktu dia bilang damai, dia nggak ngebalikin itu apa yang dia sudah dia rampok. Dan ketika kita berusaha untuk menyerang perampok ini lagi dan mengusir dia dari tanah kita, dari rumah kita, dia langsung playing victim. Dia bilang, tuh kan, ini orang nggak mau diajak damai kan? Terus tiba-tiba ada tetangga datang bilang, udah, kalian nggak usah bertengkar, kata dia. Anda bantu menyelesaikan masalah kalian. Gimana? Ya udah, rumahnya bagi 2. Jadi ruang tengah ke belakang punyanya pemilik rumah, ruang tengah ke depan punya perampoknya, dibagi 2. Ini kan nggak bisa diterima akal. Nggak bisa diterima, mana ada orang mau seperti ini. Iya. Karena kalau misalnya hal kayak gini nih, yang melakukan itu negara-negara lain, negara ini pasti kolaps. Karena mereka semua tahu bahwa ketidakadilan di mana saja adalah musuh bagi orang yang penuntut keadilan di mana saja. Gitu loh. Lagi pula sebenarnya 7 Oktober ini 7 Oktober ini sebenarnya perang preemptif yang dilakukan oleh Hamas. Kenapa? Karena ada upaya dan ada niatan yang ingin dilakukan oleh rezim Zionis Israel untuk membuat satu terusan baru. Nama terusannya Ben Gurion, sebagai alternatif dari terusan Suez. Karena terusan Suez itu kan di bawah kontrol daripada
Mesir. Dia nggak pingin, karena kan mau nggak mau kalau misalnya tetap di bawah kontrol Mesir, semua orang yang melewati terusan Suez ini harus bayar pajak, kan ada pajaknya, mereka nggak mau. Nah, terusan Ben Gurion ini dia itu melewati Gaza, yang udah dirancangin melewati Gaza, maka mau nggak mau rezim Zionis Israel harus mengosongkan wilayah, mengosongkan lahan, meskipun caranya harus dengan menggenosida, harus membunuh orang-orang di situ. Berarti niat meratakan seluruh Gaza itu emang gara-gara terusan ini berarti ya? Jadi seperti itu. Tapi ya ada sebenarnya awal inti nanya itu, pertanyaan inti yang tadi itu nanya sama kita. Ini sebenarnya Anda ingin ucapkan selamat gitu atas pertanyaan ini. Atas? Ya Anda ingin ucapkan selamat karena inti sudah berhasil termakan propaganda rezim Zionis Israel. Karena Israel itu dia punya satu istilahnya cara dia berperang di media itu dengan teknik yang disebut dengan teknik hasbara. Teknik apa? Teknik hasbara. Hasbara? Ya. Apa hasbara itu? Hasbara. Iya, hasbara. Ya, kalau misalnya mudahnya ya, hasbara itu sebenarnya upaya propaganda yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel yang tujuannya dia ingin menjustifikasi, mencari pembenaran atas apa yang sudah mereka lakukan, gitu loh. Kejahatan, kekejian yang sudah mereka lakukan ini, dengan cara ini dia mencari pembenarannya. Gimana caranya? Dengan kontrol narasi dan manipulasi informasi untuk mendorong narasi tersebut, gitu loh. Ya tujuannya sudah yang dijelaskan tadi, itu bagaimana Israel itu tampak nggak bersalah di mata dunia internasional, di mata publik internasional. Dan ini cukup berhasil nih. Ini cukup berhasil. Masalahnya kalau misalnya kita lihat Israel ini, dia itu sedang membombardir beberapa negara saat ini, dan dia masih dicap sebagai korban, Dia ngebombardir, tapi dia dianggap sebagai korban. Gimana, Syuf? Berarti hasbara ini bisa dikatakan upaya di mana Israel menyampaikan pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Benar itu. Sehingga mereka tidak akan terlihat bersalah. Nah, iya. Nah, hasbara ini dia tuh ujung tombak yang digunakan oleh rezim Zionis Israel di perang media yang berbasis propaganda, gitu. Propaganda itu maksudnya gimana? Dia teknik komunikasi sedemikian rupa sehingga matikan fungsi akal dan memanipulasi persepsi dan emosi, gitu loh. Sehingga tujuannya apa? Sasaran ini baik dia personal atau komunitas atau bahkan sebuah pemerintahan, dia itu berpihak kepada rezim Zionis Israel dengan argumen yang sepihak. Israel itu dalam teknik propagandanya dia selalu berusaha menjadi orang yang pertama. Menjadi orang yang pertama bukan tanpa alasan. Maksudnya orang pertama dalam menyajikan berita dan narasi, gitu, bukan tanpa alasan. Karena poin psikologis dari perang media ini adalah orang cenderung lebih percaya narasi pertama, dan ini yang diserang sama Israel. Karena gini, aktualitas sebuah narasi atau informasi lebih dipercaya daripada narasi atau berita yang datang sesudahnya. Apalagi sifatnya berlawanan, berita yang pertama dan berita yang kedua nih, gitu. Apalagi berlawanan, susah orang untuk menerima. Dan di sini ego bermain. Gimana maksudnya ego bermain begini? Gimana? Seseorang itu dia nggak mau dianggap berita yang sudah didapat pertama itu dianggap salah, nggak mau, dan dia akan lebih protektif, insting dia kan lebih protektif. Ini berita yang Anda dapat kok, masa berita yang Anda dapat pertama salah, kan gitu. Karena ketika beda dia langsung protektif. Dia nggak mau dianggap salah. Ini soal ego, ini soal pride, bukan salah dan benar. Meskipun berita yang dia dapat itu sesuai data atau bukan lagi atau tidak, ego. Ini celah psikologi yang dimanfaatkan dan dieksploitasi habis-habisan dalam propaganda media. Ini dimanfaatkan sama rezim Zionis Israel, gitu loh. Orang percaya apa yang pertama dia dapatkan, dan dia akan memfilter apa yang dapatkan, yang dia berita atau narasi yang dia dapatkan sesudahnya. Ini begini instingnya seorang, sulit diyakinkan dan sangat sulit diyakinkan bahwa dia ini salah, berita yang dia dapat ini salah. Sulit kita meyakinkannya karena tadi apa? Ego. Dan orang cenderung percaya dengan narasi yang pertama yang dia dengar. Benar.
ada juga li konsep lain dari perang media ini. Ana sebenarnya minta maaf ya sebelumnya sama ente terlalu panjang. Cuman ini Ana rasa ini penting banget. Nggak apa-apa, ini kita diskusi santai aja, ngobrol santai kan. Ya. Konsep lain dari perang media ini li sebenarnya ada disebut dengan hukum Brandolini. Hukum Brandolini. Ya, hukum Brandolini. Ya, ini atau nama lainnya prinsip asimetris bullshit. Jadi prinsip asimetris bullshit. Konsep ini itu hukum Brandolini ini mengatakan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan seseorang untuk melawan omong kosong atau hoax dalam konteks ini atau propaganda itu lebih banyak dan lebih besar daripada jumlah energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Jadi orang-orang yang bikin hoax itu dia gampang aja, dia bikin, dia ngetik, dia kirim, nggak pakai mikir, bahkan langsung kirim, orang yang ribut. Sedangkan orang yang harus membalas atau yang membalas mengcounter back hoax ini atau propaganda atau disinformasi ini, dia membutuhkan waktu berhari-hari dan jumlah energi banyak yang harus dia keluarkan. Dia perlu riset, perlu effort, perlu riset lagi, cari lagi semuanya data-data yang valid dan lain sebagainya. Nah, jika dua konsep ini digabung, yakni hukum Brandolini sama aktualitas sebuah narasi atau berita, maka ini akan menjadi sebuah taktik propaganda media yang benar-benar dan sangat-sangat berbahaya. Pelaku propaganda ini selalu berusaha untuk membombardir kebohongan demi kebohongan. Untuk apa? Untuk buying the time. Sementara itu, orang yang kena propaganda harus melawan dan dia butuh waktu 2-3 hari. Di sisi lain, kebohongan-kebohongan itu, kebohongan-kebohongan baru terus diproduksi. Dan masalahnya lagi, mereka ini, kebanyakan masyarakat ini percaya pada berita yang sifatnya aktual. Gitu loh. Ini benar-benar sangat-sangat berbahaya gitu loh. Cerita 40 bayi. Ingat ya waktu 7 Oktober kemarin? Ya. 40 bayi yang dibilang dipenggal, terus jasadnya dimasukin ke oven apa dan lain sebagainya. Rame itu berita. Ini rame 7 Oktober waktu itu. Ini kan salah satu bentuk yang Anda jelaskan tadi, manipulasi emosi. Buat apa? Untuk matikan fungsi akal. Perasaan yang diserang. Perasaan dulu, kasihan bayi. Bayi dibunuh dan sebagainya. Aktual. Yang lakukan ini pertama kali siapa? Israel, rezim Zionis Israel yang nyebarkan narasi ini pertama kali. Sampai-sampai orang lihat, kasihan. Sampai-sampai si Presiden Amerika bilang apa? Ana sendiri ngelihat fotonya. Bayangin, sampai-sampai orang ngirimin, negara-negara lain ngirimin apa? Senjata ke Israel buat ngelawan, karena ini udah kedoliman yang dilakukan oleh Hamas. Tapi kan ini nggak terjadi kan? Ya, sangat jelas dan ini hoax. Kapan terbuktinya? Bukan hari itu, 2-3 hari setelahnya, beberapa hari setelahnya. Tapi apakah ini membuat hal-hal yang sudah terjadi, keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya itu berubah? Ya enggak lah, mau jengker walik mau kayak gimana pun, keputusannya udah diambil oleh negara-negara dengan mengirimkan senjata dan lain sebagainya, ngasih bantuan kepada Israel itu nggak bisa ditarik. Istilahnya damage has been done, semuanya udah selesai, gitu loh. Sementara orang jawabin hoax ini selama 2-3 hari, 4 hari harus riset, nyari data dan lain sebagainya. Israel bikin hoax dan propaganda yang baru, dan ini membuat kita kewalahan, gitu loh. Tapi apa itu berarti kita nggak perlu jawab tuduhan-tuduhan tersebut? Bukan nggak perlu jawabin. Jadi kita perlu selektif aja, perlu selektif tuduhan mana yang mau kita jawab. Kalau tuduhan itu terlampau jelas kebohongannya, maka kita nggak perlu terlalu anggap itu serius. Gitu. Terkadang gini nih, terkadang tuduhan-tuduhan itu diulang-ulang, walaupun sudah terjawab, tapi tuduhan itu selalu dihembus-hembusin. Jadi menurut Ana ya, yang penting kita harus bijak aja dalam menyikapi dan menjawab tuduhan itu. Jadi jangan mau kita dipermainkan dan dihabiskan waktu energi kita buat jawabin, sedangkan agenda mereka itu tetap berjalan. Ya benar. Ini masalah Basbara dan hukum Brandolini ya. Iya, sangar sih. 2 hal yang baru Ana dengar sebenarnya sih. Jadi ilmu baru. Santai. Tapi ada satu hal lagi jadi pertanyaan di benaknya Ana. Jadi berkaitan dengan Iran nih. Jadi kan Iran ini kan kalau kita mau lihat di media sosial segala macam kan, semenjak 7 Oktober bahkan sebelum itu dan setelah itu pun Iran
seringkali dan kerap bersuara tentang Palestina kan. Cuma yang jadi pertanyaan di sini, kenapa kok Iran nggak langsung terjun aja di medan perang? Kan bisa aja Iran langsung terjun di medan perang. Apalagi ya, berapa hari yang lalu pada tanggal 1 April itu kedutaan Iran yang ada di Suriah itu diserang sama Israel. Ini seharusnya kesempatan dong Iran harus terjun ke medan perang. Serangan Israel kepada Iran itu sudah membuktikan bahwa Iran ini sudah ikut serta dalam peperangan ini, walaupun bukan secara terbuka gitu. Keberadaan Iran itu sangat menyakitkan bagi Zionis Israel dan Amerika. Berarti maksud antum serangan Israel ini ya kalau dipikir juga benar sih, maksudnya nggak mungkin Israel itu nyerang tanpa sebab. Ya mungkin tanpa sebab. Ya kalau menurut Ana ya, kalau sekarang ini kenapa Iran tuh nggak masuk langsung itu karena sebenarnya Iran mencegah jatuhnya korban yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Iran itu nggak mau ngasih